Selamat hari Minggu untuk yang sementara menyaksikan ibadah online di Facebook Gereja Bahtera Misi. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Ya, mari tidak perlu berlama-lama, kita membuka Alkitab kita. Kita ambil di dalam, kita baca, kita buka sama-sama di dalam Matius 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Matius 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Haleluya, yang sudah dapat katakan amin. Sekali lagi Matius 9 ayat 1 hingga yang ke-8. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bacakan ayat ini secara bersama-sama. Haleluya. Dengan judul Orang Lumpuh Disembuhkan. Firman Tuhan, sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah kepada beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Haleluya, puji Tuhan. Demikian jawab bacaan Alkitab kita. Di hari ini saya memberikan judul khotbah saya, jangan berpikir negatif. Dengan ayat yang sudah kita baca tadi dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8, saya ambil satu ayat yang akan menjadi perenungan kita di hari ini, yaitu di ayatnya yang ke-4. Dikatakan di sana, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu?" Ya, lihat ayat B. Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Nah, saudara, semua orang pasti mengakui bahwa pikiran adalah medan perang. Kita terus berperang lewat pikiran kita setiap harinya. Medan perang yang sesungguhnya adalah pikiran kita, saudara. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, kita selalu diperhadapkan dengan pergumulan yang berat berkenaan dengan pilihan hidup yang tidak mudah, yaitu kita berpikir positif atau berpikir negatif. Nah, berdasarkan pengalaman hidup dan berdasarkan penelitian yang ada, berdasarkan kehidupan sehari-hari pun, orang itu lebih cenderung memikirkan hal-hal negatif daripada berpikir positif, betul enggak? Kebanyakan orang pasti lebih banyak berpikir negatif daripada berpikir positif. Nah, pada pembacaan kita di hari ini, saudara, kita sudah bacakan tadi, ketika melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat, menyembuhkan orang yang lumpuh, semestinya, saudara, orang-orang itu memuliakan nama Tuhan karena ia sudah menyembuhkan orang lumpuh. Mestinya orang-orang yang pada saat itu yang menyaksikan Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini, semestinya orang itu akan memuliakan nama Tuhan dan imannya semakin teguh. Tetapi para ahli Taurat justru langsung berpikiran negatif terhadap Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan di sana, ia menghujat Allah. Bukankah kita juga seringkali berpikiran negatif terhadap Tuhan Yesus? Dan mungkin kita seringkali menuduh-nuduh bahwa Tuhan Yesus selalu mungkin tidak bersikap adil dalam hidup ini. Karena mungkin orang berpikir, orang di luar Tuhan kok orang hidup jaya-jaya, tapi orang yang mungkin di dalam Tuhan, orang hidup mungkin serba berkecukupan. Seringkali orang bertanya-tanya, Tuhan siapa kamu? Nah, pada orang di sana hari-hari masuk pub, hari-hari bikin dosa, ada-ada saja orang berberkat banyak luar biasa, orang hidup berkelimpahan. Tuhan ini yang tidak adil. Pasti orang pernah begitu. Orang pernah berpikir begitu. Ya,
Mungkin seringkali juga orang berkata tidak adil kepada Tuhan ketika doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, atau karena kita belum juga sembuh dari penyakit kita, atau ketika hal-hal buruk terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin ada masalah yang belum ketemu jalan keluarnya, padahal kita sudah berdoa, lantas kita mungkin seringkali berpikiran negatif kepada Tuhan. Nah saudara, dalam mungkin juga hubungan kita dengan sesama manusia, kita pun mudah sekali berpikiran negatif dan mungkin selalu menaruh curiga terhadap orang lain. Jika kita selalu berpikiran negatif setiap hari saudara, saya mau bilang hati-hati, berhati-hati. Ya, saya punya pengalaman pribadi saudara, begini ya, karena terang 4 orang kakak adik, terang 4 ini saudara, terang pegian turun dari papa, terangnya ada yang tak ikut mama pe kalakuan, orang semua turun papa pe kalakuan. Makanya orang 4 ini semua orang pambadiam ya. Orang kalau orang Samir bilang, orang tidak bisa to be nice to other people. Maksudnya orang tidak bisa bersikap memuji-muji orang. Maksudnya orang tidak bisa menyenangkan orang lain begitu, dan orang bersikap. Karena memang orang pambadiam saudara. Terang tidak bisa cepat akrab dengan orang lain, begitulah istilahnya. Jadi orang-orang yang mungkin baru pertama kali berhadapan dengan orang, baru menjalin hubungan dengan orang, kebanyakan orang pasti menilai kita pribadi, dia ini sombong. Karena kita memang pembadiam saudara, kita bicara seperlunya saja. Kita suka mau berbicara dengan orang, mudah akrab dengan orang, tapi kita tidak bisa saudara. Memang saudara setelan pabrik begitu dah. Kita tidak bisa untuk mudah akrab dengan orang. Tapi kalau misalnya orang yang so akrab dengan kita, orang tahu kita bagaimana dah. Jadi kebanyakan orang-orang beranggapan kita ini sombong, kita ini tidak suka bergaul. Nah memang kita begitu, tapi tidak begitu saudara sebenarnya. Jadi orang-orang berpikiran lebih banyak negatif terhadap kita pertama kali. Kadang juga orang berbicara dengan kita cuma berdiam. Dorang kira dan kita ini nyala menghargai begitu dah. Tapi sebenarnya tidak begitu. Cuma kita yang tidak bisa merespon orang dengan perkataan begitu. Kita susah sekali untuk bisa berkata-kata manis-manis kepada orang. Kita suka tapi tidak bisa. Tuhan tidak kasih kelebihan itu ke kita, saudara. Begitulah. Kita dirancang Tuhan lebih untuk memperhatikan, bukan untuk bukan untuk berkata-kata, tapi kita lebih memperhatikan dan memperhatikan orang. Ya, seperti itu, saudara. Jadi kebanyakan orang menilai kita secara negatif. Tapi itulah, kita tidak bisa lihat orang dari perspektif yang negatif, saudara. Karena itu menjadi dosa dalam kehidupan kita. Orang juga jangan lihat orang yang suka bicara, suka cengengesan kesana kemari. Orang lantas jangan menilai mereka juga buruk. Ini atau alay begitu dah. Jangan seperti itu, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan yang masing-masing. Semuanya dirancang Tuhan sedemikian rupa untuk melengkapi, saudara. Bukan untuk hal-hal yang buruk, tapi untuk melengkapi kita semua. Ada yang pembadiam, ada yang cerewet, ada yang serius, ada yang humoris. Semua itu untuk keunikan manusia, saudara. Ya. Tapi buruknya kalau kita menilai orang itu dari hal-hal yang negatif. Kan kebanyakan sekarang musim-musim, mohon maaf ya Pak, semusim caleg tuh sekarang. Pastikan banyak orang berpikir, kenapa dia sana? Sebelum bacalek so datang bersikap-sikap ramah, serta so jadi hilang begitu. Orang duluan selalu berpikiran negatif toh, tapi sebenarnya mungkin katanya tidak begitu. Tergantung masing-masing orang. Jangan terlalu menilai orang secara negatif, ya. Tapi nilailah secara positif bahwa dia datang berarti dia serius. Kedepannya mungkin pasti akan ada perubahan ya di kepemimpinannya, saudara. Ya, seperti itu kita harus bersikap positif untuk menilai seseorang. Jangan negatif yang lebih dulu datang. Ya, bagi orang yang selalu negatif, apalagi overthinking yang negatif, rasanya tidak mungkin untuk tetap tenang. Meski satu hari dalam satu waktu, perlu diingat terus-menerus,
mungkin selalu resah, selalu khawatir ya. Kalau misalnya pikiran yang overthinking, yang negatif ini ternyata saudara mengganggu kesehatan juga, mengganggu, berdampak yang negatif pada kesehatan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, sering saudara kita mungkin saya sendiri mau bersaksi dalam keluarga saya, suami saya terlebih khusus, saya seringkali berpikir negatif terhadap dia, saudara. Karena mungkin sama dengan ini, dia yang tidak pulang, kita berpikiran dan aduh dia sedih sini, so begini dan pokoknya senyap war-war itu dalam pikiran. Tapi semenjak kita belajar, ternyata kata kita jawab pikir begini, kita sendiri yang siksa. Ternyata kata kita kalau jawab pikir begini, sakit jenuh kita jaga rasa, tuh jantung berdebar-debar, basuar dingin. Pokoknya tuh hal-hal dan yang rupa penyakit dan menjaga masuk pak kita pikiran dengan segala rupa. Pastinya kita satu hari itu kita mau lemah, satu hari itu kita mau bersemangat, mau urus ini, sementara kita harus mau berlincah-lincah karena mau antar anak ke sekolah dan lain sebagainya. Jadi kita berpikir, for apa kita mau overthinking begini? Tambah lagi kalau ada laporan, ingat laki di sini ada begini. Tapi yang Tuhan, kita nih mau dengar apa yang orang katakan, kita percaya juga Tuhan. Kalau memang itu betul, Tuhan tunjukkan. Tapi sampai saat ini Tuhan belum tunjukkan. Padahal kita minta Tuhan kasih tunjuk sampai hari Minggu. Tapi ternyata sampai hari Minggu Tuhan yang kasih tunjuk, berarti itu apa yang orang bilang itu tidak betul. Cuman kita sendiri yang terlalu memasukkan dalam pikiran dan hati kita sampai terbawa-bawa, sampai kita sendiri yang siksa, sampai kita sendiri yang merasa sakit, saudara. Saya juga mau berikan itu kepada kita semua, jangan demikian. Percaya kepada Tuhan saja, jangan percaya kepada mulut orang-orang yang mungkin suka orang kehidupan ini mungkin diawasi dalam rasa khawatir, ada dalam rasa khawatir, saudara ya. Berserah kepada Tuhan, apapun yang Tuhan buat itu baik ya. Amen. Kalau orang ada dalam kekhawatiran, ternyata juga ini dapat mempengaruhi kinerja otak kita. Fungsi jantung terganggu. Orang bilang kalau misalnya rasa khawatir, orang pasti stres toh. Itu pasti merusak kesehatan kulit. Jadi orang bilang kalau orang stres cepat tua, itu betul, saudara. Jadi jangan orang mau stres karena orang khawatir. Dan juga rasa khawatir ini seperti saya bilang tadi menekan sistem kekebalan tubuh, dapat menyebabkan kanker juga, saudara. Jadi orang bilang orang-orang yang kanker di luar sana semua ternyata berasal dari dalam pikiran, ya, dalam pikiran sampai dalam sakit. Jadi untuk mengatasi rasa kekhawatiran itu, saudara, rasa negatif atau pikiran-pikiran yang kita yang negatif, yaitu hanya satu, bergumul dengan Tuhan, ataupun cari aktivitas-aktivitas yang positif seperti berolahraga, ya. Orang mungkin cari hiburan yang positif, saudara ya, sambil kita tetap terus berharap kepada Tuhan. Nah, kita sebagai manusia kita lemah. Karena kelemahan kita seringkali tidak bisa tangkis itu pikiran negatif yang selalu datang ke orang pikiran. Makanya orang butuh Tuhan. Orang butuh Tuhan yang maha sempurna untuk tempat kita berserah. Nah, berserah di sini bukan artinya orang menyerah ya, saudara. Berserah bukan berarti menyerah. Berserah bukan berarti menyerah, orang berserah kepada Tuhan, tapi jangan menyerah untuk melakukan, jangan terus menyerah dengan masalah. Pasti Tuhan masih memberikan kita jalan keluar. Tuhan tahu kok, saudara, segala pergumulan kita yang kita alami, sehingga kita dapat memiliki harapan. Sebagaimana dituliskan di dalam kitab Ibrani, di sana di Ibrani 4 ayat 15 di sana dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ia telah dicobai, hanya ia tidak berbuat dosa. Jadi Tuhan kita, imam besar kita yang kita punya, Tuhan Yesus, bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia tahu, saudara, kelemahan-kelemahan kita. Cuma bedanya Tuhan juga pernah dicobai. Cuma bedanya Tuhan kita tidak berbuat dosa, saudara, ya. Jadi Tuhan Yesus telah terlebih dahulu merasakan penderitaan dan pencobaan yang kita alami, bahkan lebih siksa daripada orang, sehingga kita dapat melihat kepada Dia saat kita dicobai. Jadi Tuhan Yesus mengerti dan memahami apa yang orang rasakan. Mungkin orang-orang terdekat kita tidak dapat memahami perasaan yang orang alami dalam masalah kita. Mungkin orang-orang lain, orang-orang terdekat yang tidak mengerti apa yang orang rasakan, sampai
meskipun saran-saran yang Bapak berikan orang nggak mengena. Tapi Tuhan kita, Dia tahu apa yang kita alami, Dia tahu apa yang kita rasakan. Karena dahulu pun Ia merasakannya. Bedanya Ia berhasil lepas dari semua pencobaan itu, saudara. Karena Ia sanggup untuk tidak berbuat dosa. Malah yang kemudian dikorbankan, Dia yang dikorbankan untuk menembus dosa-dosa manusia. Nah, saudara, melawan dosa itu tidak bisa dilakukan sendirian. Kita semua masih bisa jatuh ke dalam dosa, tetapi Yesus tidak. Oleh karena itu, apa yang bisa kita lakukan? Tentu saja berserah kepada Kristus, berserah kepada Yesus. Seperti yang dikatakan 2 Korintus 10 ayat 5, di sana dikatakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi mari kita berserah kepada Kristus. Kita curhat kepada Tuhan segala apa yang menjadi pikiran kita, saudara. Cara terbaik untuk menaklukkan pikiran yang penuh dosa adalah dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Yesus, karena Ia adalah satu-satunya pribadi yang paling mampu memberi kita kuasa atas setiap dosa-dosa kita, saudara. Ya, Yesus sudah menang melawan semua macam dosa, termasuk juga pikiran negatif dan kebencian sekalipun. Itulah mengapa berserah kepada Tuhan adalah pilihan pertama yang harus kita buat. Jadi mintalah kekuatan setiap kali godaan itu datang, saudara. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan, kenapa kemarin semua datang satu lagi? Kita mau serahkan ke Tuhan, yo. Maka Ia pasti akan menolong kita, saudara. Ia pasti akan tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita, saudara. Nah, apa masalahnya dengan pikiran negatif? Berpikir negatif itu mudah sekali, saudara. Apalagi pada zaman dimana segala macam informasi bisa masuk, segala jangkauan dalam hitungan detik itu bisa masuk. Terang buka saja sosial media, Facebook, Twitter, Instagram, ya. Beberapa postingan yang berisi ujaran kebencian, saudara. Banyak sekali, apalagi musim-musim perang rupa sekarang. Banyak sekali ini ujaran-ujaran kebencian. Baku-baku menyindir di sosmed, dorang lagi baku balas, ndak mau kalah. Jadi baku-baku balas, ndak mau habis-habis. Ya. Era informasi memudahkan segala sesuatu masuk ke dalam pikiran kita, termasuk segala sesuatu yang berbau kebencian. Jadi, orang lihat dong di postingan, satu basindir, satu lagi basindir balik. Akhirnya orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang berteman dengan dia, tahu sama apa yang dia busu-busu, jadi orang juga otomatis berpikiran negatif juga kepada dia, saudara. Ya, jadi begitu terus, tidak mau habis-habis. Sadar atau tidak, saudara, pikiran itu menentukan hidup kita. Pikiran yang baik dan rohani menuntun kita kepada hidup rohani yang baik pula. Sebaliknya, pikiran negatif yang jahat dan penuh dosa akan menuntun kita kepada hidup yang penuh dosa, sesat dan terhalang, saudara. Pikiran kita adalah medan tempur antara Tuhan dan iblis. Sepanjang hari kita akan terus disodori pilihan, berbuat benar, berbuat salah, berbuat baik atau berbuat buruk, kudus atau dosa. Di dalam Galatia 6 ayat 7 di sana dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ya, pikiran kita tidak netral, ia akan mengikuti apa yang ditaburkan. Jadi istilahnya begini, saudara, kalau orang tanam pohon mangga di belakang rumah, 4-5 tahun kemudian pasti yang bertumbuh pohon mangga tuh. Nggak mungkin orang tanam pohon mangga kong tumbuh pohon durian. Nggak mungkin, saudara. Jadi sama saja dengan pikiran kita. Kalau kita membiarkan hal-hal semacam kebencian, kebohongan, kejahatan atau tipu daya masuk ke dalam pikiran kita, maka hal-hal itulah yang akan menguasai pikiran kita. Ya. Jadi mari kita pikirkan yang baik saja, saudara. Maka itulah yang akan timbul dalam pikiran kita. Itu yang akan berbuah. Nah, dari manakah datangnya pikiran negatif? Iblis tentunya selalu menawarkan hal-hal yang negatif. Ketika manusia berada pada satu kebutuhan, contohnya, ketika Tuhan Yesus lapar setelah berpuasa 40 hari 40 malam, iblis menawarkan solusi untuk
mengubah batu menjadi roti, ya kan? Iblis juga menawarkan kebanggaan, kehebatan, kemegahan yang merupakan impian dan keinginan tiap manusia. Kalau kita baca dalam Matius 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-11 di sana sudah ditulis, namun Tuhan Yesus dapat berkata tidak, saudara. Dia berkata tidak terhadap semua tawaran-tawaran iblis. Ya, pikiran negatif juga datang dari keinginan kita sendiri yang sewaktu-waktu muncul. Yakobus 1 ayat 14. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi, orang dicobai oleh keinginan kita sendiri. Kebanyakan orang mau suka ada hal-hal yang mewah. Karena dia sesuka sekali, makanya dia berbuat jahat, dia mencuri, dia korupsi. Ya, orang ini dicobai oleh keinginannya sendiri. Maka ia diseret dan dipikat olehnya sampailah ia kepada dosa, saudara. Nah, apa yang kita pikirkan menentukan arah hidup kita dan membawa kita kepada kesukaran kalau kita memikirkan hal yang negatif, saudara. Itulah sebabnya Rasul Paulus jelas-jelas menasehati kita semua di dalam Filipi 4 ayat ke-8. Di sana dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semuanya yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, karena itu Rasul Paulus ingatkan terus pada orang lewat ayat ini. Jangan pernah berpikir negatif, tapi pikirlah semua hal yang benar, semua yang didengar, semua yang suci. Itu yang perlu pikirkan, saudara. Niscaya itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Dulu kita punya guru agama yang langsung meninggal, baru-baru meninggal. Dia pernah bilang begini pada orang murid-murid, coba Kak Oni, kalau Oni punya ketakutan, jangan Kak Oni pikir. Kalau Oni nggak mampu membayar modul agama, jangan Oni pikir tuh siksa mau dapat doi. Pikir jo dulu itu modul ada pengoni. Percaya coba siapa tahu ibu punya kemurahan hati, mau kasih diskon dan lain sebagainya. Terus berpikir ibu ini deh. Kalau ibu mau kasih coba, nggak usah bawa begitu dong. Ternyata itu ternyata kata-katanya itu juga, saudara, berdampak baik dalam kehidupan orang sebagai murid-murid. Orang selalu beriman, orang selalu memikirkan hal-hal yang baik. Ternyata betul, kalau orang berpikir positif, apa yang belum orang terima tapi orang so pikir, duh enak kan kalau begini. Orang enak berpikir yang enak-enak dong, bukan berpikir yang lebih, bukannya apa? Orang berpikir yang sedang, yang orang berpikir yang enak-enak, jangan yang susah-susah. Maka itu yang terjadi, saudara. Kalau orang sebaliknya berpikir yang orang takuti, orang cemaskan, itu yang akan terjadi juga, saudara. Jadi mari, seperti yang sudah dikatakan Rasul Paulus, orang ikuti itu dalam Filipi 4 ayat 8. Yang enak-enak saja yang orang pikir. Jangan yang hidup so susah leh, kau mau pikir susah lagi, lebih susah, saudara. Jadi mari orang, semua yang enak orang bersyukur kepada Tuhan. Segala kesukaran terang-terang Tuhan bilang ada mujizat dalam bersyukur. Di dalam segala hal, ketika orang mengucap syukur kepada Tuhan, percaya saja ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Kita akan menang atas segala pikiran negatif yang kita pikirkan mungkin sekarang ini. Kita akan menang atas pikiran negatif jika kita memakai pedang roh, yaitu firman Tuhan, dan senantiasa hidup dalam persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Mari kita bangun hubungan yang baik dengan Tuhan kita. Waktu kemarin dulu kita berteman yang waktu sampai sekarang dia hidup di luar Tuhan. Kita mau bilang begitu, tapi keluarga juga masih banyak yang hidup di luar Tuhan. Dia curhat ke kita, tapi dia laki-laki, saudara. Tapi dia jauh di atas kita. Dia sering juga menasihati kita, tapi apa ya? Dia punya pemikiran jauh berbeda dengan kita. Dia sering bilang begini, kita memang nih masuk gereja, tapi kita merasakan Tuhan dalam kita hidup. Kita bilang, wih luar biasa ya, begitu kok. Dia bilang begini. Tapi kita berdoa dengan Tuhan, kita anggap dia tapi temang, no? Kita anggap Tuhan itu tapi temang. Kita nggak pernah masuk gereja, tapi kita selalu merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup
saya di hidup, dia bilang. Dia kalau mau berdoa dengan Tuhan tidak sama dengan ngoni yang berdoa, yang mesti pakai kata-kata yang bagus, yang mesti pakai dengan berbunga-bunga ngoni pakai kata-kata. Nyanda, kita berdoa ke Tuhan, cuma biasa loh, kita sambil berjalan kita berdoa. Tuhan, kalau misalnya dia kan bukan mau bilang apa dengan saudara, dia sepisah dengan dia tua dan dia urus anak sendiri. Dia juga DP mama pensiun, jadi dia memang hidup cuma dari kasih karunia Tuhan, dia bilang. Dia bilang, kita memang malas masuk gereja satu kali, itu pun satu kali. Kali hari Natal kita jaga masuk gereja. Kita berdoa di depan Tuhan kalau malam-malam atau sore-sore, habis kita beraktivitas, kita duduk di muka teras, dia baca cerita dengan Tuhan sama dengan dia baca cerita dengan teman. Dan Tuhan, jangan dengar Tuhan, tapi token listrik ini sebab bunyi dari tadi malam. Tuhan ya kasih yang pak kita, dia coba berdoa begitu saudara. Dia anggap DP Tuhan itu DP teman, DP sahabat kan. Tuhan ya kasih yang pak kita. Tuhan boleh kuat biar cuma 50.000 isi akan token listrik. Tapi anak dia kasih yang mau terima rapor begitu kan dia. Dia bercerita begitu. DP sore saudara, memang so DP dia bilang tapi token listrik tinggal 200 perak. DP sore so 52 kata dia bilang. Sadikile kata semua mati ini listrik di rumah. Nah memang yang ada duit sama sekali. Dan Tuhan boleh kuat. DP malam ada orang bilang begini, mari Jo bajuri, dia jaga bajuri kebesaran. Mari Jo bajuri di kegiatan ini di besok di Nado. Kenapa? Minta nomor rekening langsung transfer. Jadi dia bilang kita kalau orang mau pandang tempat kita, orang berdusta kita aja berdoa nadis. Kalau dia berdusta Tuhan, coba Tuhan kasih tunjukkan. Pasti kata tuh DP teman yang berdusta pada dia ada sesuatu yang buruk sampai pernah kata DP adik meninggal lantaran berdusta saudara. Jadi begitu sengeri itu dia bilang begini. Kita meskipun kita tidak rajin masuk gereja, tapi kita merasakan betul kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Memang kita tapi hidup di luar dari Tuhan. Maksudnya dia masih sering mabuk, masih barokah dan lain sebagainya. Tapi sedangkan kita yang berdosa ini, Tuhan tetap terus pelihara, apalagi Monika yang tiap hari masuk gereja yang melayani Tuhan. Kita bilang begitu. Kita bilang begini, Tuhan itu dekat pada siapa saja. Tuhan itu dekat pada orang-orang semua, karena kita semua ini anak-anak Tuhan. Tidak peduli ngana mau sapa, karena Tuhan Yesus anggap orang semua sama. Jadi Tuhan Yesus juga bersikap sama pada semua orang, tergantung kita sebagai manusia, kita mau percaya atau tidak pada Tuhan. Jadi seperti itu saudara, mari kita bangun hubungan dengan Tuhan. Kita tinggalkan semua pikiran-pikiran yang negatif dalam kehidupan kita. Kita mau berfokus kepada Tuhan. Kalau Tuhan percayakan kita dalam pelayanan, mari kita semua tetap terus berpikiran positif dalam pelayanan kita. Kita pandang orang-orang apapun dia, mau dia Pandiam, mau dia Carlota, mau dia melakukan apapun, itu terserah mereka. Yang penting mengambil pikiran dulu yang bersih. Amin. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Biar kiranya firman Tuhan ini dapat mengubahkan kita dalam cara kita berhidup, di dalam keseharian kita. Semua untuk hormat pujian kemuliaan nama Tuhan. Amin.